haleluya, haleluya, ye. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita harus punya positive vibe. Kita harus membangun suasana yang positif. Karena hari-hari ini banyak sekali orang akan merendahkan, kamu miskin banget sih, kamu parah banget sih, kamu lemah banget sih, kamu payah banget. Tidak sedikit orang tua menghina dan merendahkan anak-anaknya. Tidak sedikit suami merendahkan dan menghina istrinya. Tidak sedikit istri menghina suaminya dan merendahkannya. Tidak sedikit ipar satu, ipar lain, lalu besan satu, besan lain sangat merendahkan satu sama lainnya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya lewat program Kamu Hebat, kita mengingatkan kepada suami, kamu hebat, mengingatkan kepada istri, kamu hebat, mengingatkan kepada bangsa kita, Indonesia hebat, mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, kamu hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dengan membangun positive vibe, maka akan terbangun positive mind. Jadi kalau kita bangun suasana positif, yang terbangun positive mind. Dan kalau positive mind terbangun, maka positive act, tindakan-tindakan positif akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada perbincangan yang saya pastikan, saya janjikan akan luar biasa buat setiap saudara sekalian. Karena hari ini saya bersama dengan orang hebat, iya kan, yang ada dalam program Kamu Hebat untuk memberkati saudara-saudara yang hebat. Dan kita hampiri hambanya, seorang pengacara yang kondang di ibu kota ini, dan bukan cuma di ibu kota, di Indonesia ini, ya kan, sudah bisa lihat di mana-mana, ya kan, yaitu Bapak Henry Indraguna. Haleluya, kita jumpa. Haleluya. Dan kita semua diberkati dengan kesaksian Pak Henry waktu COVID. Iya kan? Dan tenang, sudah sembuh. Sudah sembuh. Pak Henry. Haleluya. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, jangan sudah mikir, waduh, jangan-jangan masih COVID. Saudara gue kasih dalam Tuhan, Pak Henry bilang sama saya, semenjak kesaksian itu pendeta, orang-orang menjauh dari saya, takut dia sama saya. Itu saudara gue kasih dalam Tuhan, saya peluk, ya kan? Karena orang COVID itu justru lebih sehat daripada mereka, karena di dalam dirinya sudah ada pertahanan, saudara-saudara. Nah, luar biasa. Jadi saudara-saudara yang pernah terkena COVID, dan secara khusus saudara-saudara yang ada di sekitar orang-orang yang pernah terkena COVID, tolong jangan justru malah di put down, justru malah harus kita saling semangat. Dan orang-orang yang pernah kena COVID, ini saatnya saudara jadi berkat buat banyak orang untuk saling menguatkan. Nah, Pak Henry, kita bicara dulu tentang hal yang luar biasa setelah sembuh. Nah, kan kita dengar kesaksiannya waktu sakit, dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Setelah sembuh bagaimana suka dukanya ini, ya kan, untuk menolong mereka-mereka yang juga pernah mengalami COVID ini. Setelah sembuh, saya merasakan bahwa ada second life. Yang paling penting adalah second life. Bahwa ternyata awalnya saya merasa, kenapa saya yang dipilih? Karena kan pada saat itu kan pandemi COVID yang pertama di bulan Maret di Indonesia. Saya merasa, kenapa saya dipilih Tuhan untuk kena COVID? Dan tim medis waktu itu belum siap. Iya, dan lagi pada saat itu saya sudah well prepare. Kemana-mana saya pakai N95, saya makan pun juga sangat. Kalau ada yang jual N97 yang dipakai. Ada N100, saya beli N100. Saya sendok pun semua masuk alkohol kalau makan. Nah, kenapa saya dipilih Tuhan untuk merasakan wabah COVID ini? Tapi setelah saya sembuh, saya merasa bersyukur sekali saya dipilih Tuhan untuk merasakan ini. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Amin. Kasih Tuhan itu luar biasa. Karena saya bisa merasakan akan mujizat itu nyata. Ya. Jadi kesimpulan, mujizat masih ada. Wah, harus ada terus-menerus. Bila terus setiap hari kita merasakan mujizat itu. We are product of miracle of God. Kita adalah produk dari mujizat-mujizat Tuhan. Tanpa kita merasakan mujizat Tuhan, berarti kita buat apa hidup di dunia ini? Disinilah dari mujizat to mujizat, dari mujizat to mujizat. Itu yang jadi karena kita. Pak Henry pernah ngalamin bernafas pun susah. Jadi hari ini kalau bisa nafas lega, itu pun mujizat sebetulnya. Wah, itu nggak bisa nafas, mau jalan aja, wah, tersengal-sengal, batuk-batuk terus. Mau ke toilet nggak bisa, mau kemana-mana nggak bisa. Tidur pun juga hari keberapa itu tinggal setengah, karena yang setengah panas, yang setengah dingin napas itu. Dan saya tahu di paru saya itu ada bom yang akan meledak kapanpun saja. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Tapi hari ini saya merasakan bahwa hidup itu sangat mahal sekali ya. Amin. Ya, sangat mahal. Karena memang kesehatan itu utama, tidak bisa ditukar dengan apapun juga ya. Iya.
Nah ini kan sekarang ribuan orang, ada yang khawatir dia kena COVID, ada yang sudah positif kena COVID, ada yang masih ODP, PDP, dan ada yang sudah sembuh. Kira-kira apa saran Gini, Pak Henry sebagai alumni nih ya? Alumni. Gini. COVID itu tidak bisa dihindarkan lagi sudah. Itu seperti roulette Rusia. Ya putar, dia tembak, hari ini nggak kena, besok putar lagi, tembak lagi, putar lagi, tembak lagi. Susah, bagaimana kita menjaga supaya kita tidak kena COVID? Sulit sekali kan? Kita sudah cuci tangan, pakai masker, kita sudah jaga jarak. Tetap saja kalau mau kena saja. Satu titik kita sebagai manusia, kita berusaha untuk menghindar. Tapi titik terakhir kita harus berserah pasrah pada Tuhan. Kalau udah nggak bisa lah. Saya sudah menjaga pakai masker, saya makan paling bersih, segala sesuatu saya paling bersih. Di antara orang lain dan sekitar saya yang paling bersih. Tapi kenapa saya yang kena, yang lain jorok tidak kena? Iya kan? Jadi kau mau berusaha bagaimanapun caranya kau menjaga tidak kena COVID, tapi kalau Tuhan sudah mengizinkan terjadi, maka terjadilah, sudah, tidak bisa. Jadi satu titik kita sudah harus pasrahkan kepada Tuhan. Apapun juga, ya sudah Tuhan. Yang penting kapasitasnya sebagai manusia saya berusaha. Nah, bagaimana yang pakai paling masker, penting protokol kesehatan harus dijalankan. Iya, bagaimana kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mendisiplinkan tangan ini untuk tidak sentuh mata, hidung dan mulut ini kan. Harus disiplin ini. Sekarang kalau sekarang ini saya mau pegang mata walaupun sudah cuci-cuci tapi tidak enak hati sekarang. Karena sudah disiplin tangan ini. Nah, itu mendisiplinkan diri. Nah, setelah mendisiplinkan diri ini sudah maksimum jaga jarak, vitamin, tetap saja ada satu titik kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau enggak kita bisa gila, bisa stres ini. Ini dia iman yang meningkatkan imun. Nah itu dia, iman itu. Dan jangan lagi dengar-dengar berita-berita yang negatif itu yang merusak imun. Itu pengalaman saya pada saat sakit itu. Karena saya tidak bisa bangun dari tempat tidur, saya tidur, tidak ada kerjaan, saya lihat televisi, isinya berita-berita yang membuat imun kita hancur. Itu merusak imun kita. Nah, tidak perlu lagi lihat berita-berita seperti negatif kayak begitu. Tapi sebagian orang bilang, tapi saya perlu informasinya. Informasi yang sebatas yang tidak merusak imun boleh, tapi sudah lebih daripada merusak imun sudah tidak, jangan. Dan menurut saya sudah tidak ada informasi yang baru lagi. Tidak ada, sudah itu tidak boleh diberikan. Karena dari bulan Maret sampai sekarang saya pikir semua informasinya paling cuman statistik aja yang beda, tapi informasinya itu aja sebetulnya. Ini yang saya takutkan adalah dari hari ini sampai ke depan nanti. Sampai kapan ini COVID ini akan selesai? Ini akan panjang ini. Pandemi ini akan panjang. Saya kalau menurut hemat saya bisa 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Maka daripada itu sekarang ini apakah kita tetap merasa ketakutan dalam rumah, tidak mau keluar, tidak mau berhubungan dengan orang karena takut COVID? Ya sudah, akhirnya kita bisa gila mental distancing kita di dalam rumah itu. Atau sudah kita keluar dengan satu aturan yang baru, ya aturannya sudah ada, kita lakukan, sisanya serahkan kepada Tuhan. Kalau enggak mungkin. Karena hidup ini harus jalan, hidup ini harus going. Menurut Pak Henry, apa dampak ketakutan dalam kehidupan seseorang? Kan mungkin para pendeta banyak bicara tentang, oh jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, dalam kehidupan sebagai seorang pengacara, istilahnya menghadapi the real world. Ada banyak orang bilang, pendeta kan bukan the real world. Pendeta kan cuma urusannya mimbar gereja, ya kan? Ini ketakutan apa dulu deh, COVID atau di luar COVID? Segala hal. Karena pasti ketakutan merendahkan imun seseorang. Ya, ketakutan pertama itu sebetulnya masalah COVID dulu ya. Karena ini kan emang baru pandemi ya. Dan pandemi ini kan belum selesai. Jadi kasarnya manusia takut mati. Itu yang paling ngeri. Karena pada saat titik di situ. Dan ada yang bilang gini, saya nggak takut mati, saya takut setengah matinya itu. Karena COVID itu bikin orang setengah mati. Gimana? Kalau menurut saya itu, saya udah merasakan sampai titik bahwa saya takut mati juga gitu ya. Biar gimana pun juga, pada saat titik terendah itu saya merasakan bahwa wah, ini sudah selesai semuanya. Ini ngeri juga. Oh, jadi pernah ngerasain pernah. Titik terakhir itu saya sudah pamitan dengan istri saya itu. Saya sudah pamit, saya sudah serahkan kantor saya semua kepada anak di kantor, saya kasih kuasa dan lain-lain. Karena saya merasa bahwa sudah tinggal hitung waktu lagi, tidak akan lama lagi. Nah, pada saat itulah saya merasakan ketakutan yang sangat. Karena yang saya pikirkan adalah nanti kalau saya dipanggil Tuhan, bagaimana nih? Saya dilihat tuh di TV itu kan diperlakukan kuburnya juga seperti tidak layak begitu kan? Begitu mengerikan. Itu yang bikin banyak orang takut. Takut sekali. Apa tuh rapid tidak test? Tidak boleh. Kan sekarang orang takut rapid test. Takut menghadapi kenyataan bahwa dia kena COVID. Ya, orang takut, tidak ada yang berani di rapid test itu. Begitu dia positif, apa yang terjadi?
Stres itu ke depan begitu di rapid dia positif, ke depan itu sudah berubah semua. Pola hidupnya, bagaimana cara nantinya physical distancingnya itu sudah berubah totally tuh. Mentalnya drop itu langsung. Dan itu yang Bapak alami waktu itu. Oh iya, saya alami sangat itu. Sangat alami itu. Jadi ketakutan-ketakutan yang sangat inilah yang semua berkecamuk di dalam otak saya, dalam hati saya, sampai titik terakhir saya sudah pasrah, sudah lepas. Akhirnya setiap orang bisa menghadapi ketakutan. Tapi bagaimana menghadapi ketakutan itu? Pasrah. Tidak ada lagi bisa kita buat. Karena COVID tidak ada obat. Sama sekali tidak ada obatnya. Jadi mau tidak mau titik terakhir ya kita harus pasrah. Nah, ada orang bilang pasrah itu ada dua. Berserah atau menyerah. Nah, dua hal ini kelihatannya berbeda. Karena kalau berserah itu kita percaya masih ada Tuhan, masih ada yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau menyerah udah kue serah-serah, whatever will be lah. Bagaimana menurut? Nah, kalau menyerah saya tidak akan menyerah. Saya kan ditakdirkan, dilahirkan jadi panglima perang sama Amen. Tuhan. Saya tidak akan pernah menyerah. Ya, menyerah itu poinnya 0. Tapi kalau pasrah itu poinnya 100%, 100%. Ya. No, menyerah no. Kita lahir jadi itu kan. Kita bukan pasrah terhadap keadaan, kita pasrah ke tangan Tuhan. No. Kita tidak pernah pasrah. Tuhan, kan? Iya, kita tidak pernah menyerah karena bagaimanapun juga manusia lahir sudah ada destiny. Destiny kita ada jadi panglima perang, jadi pemenang dalam segala hal. Ya kan, kita adalah anak Allah, anak perjanjian. Maka daripada itu kita harus jadi pemenang. Jadi tidak mungkin saya menyerah. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara, yang bicara ini alumni COVID-19. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah baca hal-hal tentang COVID, maka justru orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Makanya betul, Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu secara kebetulan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti ada unsur kebaikannya. Sehingga orang-orang yang sudah pernah melewati COVID, tubuhnya akan lebih kuat menghadapinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini seorang pengacara yang melewati banyak hal dalam kehidupannya, bahkan berkata pernah merasakan rasa-rasa takut mati itu, tapi masih ada iman untuk tetap berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, pasrah kepada Tuhan karena percaya di tangan Tuhan ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan. Nah, mungkin Bung Henry ada nasihat atau ada sepatah dua kata bagi pemirsa sekalian untuk menghadapi kehidupan ini, menghadapi tantangan. Setelah saya mengalami COVID-19, maka saya melihat bahwa hidup saya yang tadinya awal mencari karir ya, mencari nama, mencari uang dan lain-lain. Saya terbang kanan kiri, terbang sana terbang sini, dalam satu minggu bisa 3 kali sampai 5 kali penerbangan. Saya mencari. Jadi hidup lebih banyak di udara daripada di darat. Oh iya, naik turun terus kan ya. Nah, akhirnya setelah saya terdampak kena COVID-19, saya baru merasakan bahwa hidup itu tidak hanya seperti begitu. Kesehatan adalah yang utama ya. Nah, setelah saya sembuh, kesininya saya sudah bilang bahwa saya tidak akan mau seperti begitu lagi. Hidup saya sudah mau menikmati hidup sajalah. Jadi mulai sekarang kita enjoying life ya. Dan orang bilang juga bahwa ini adalah second life. Dia biar bagaimana juga kita sudah mulai hidup buat Tuhan. Itu yang lebih penting lagi ya. Jadi ada positifnya juga dengan kejadian ini ya, bahwa lebih dekat dengan keluarga yang tadinya kan saya terbang-terbang ke kanan kiri dengan adanya pandemi COVID ini, PSBB dan lain-lain, akhirnya harus di rumah. Saya dekat dengan istri, dekat dengan anak-anak. Dan setelah sekarang dibuka lagi, saya sudah mulai bisa bekerja kembali. Itu pun saya sudah mulai santai, tidak mau seperti yang kemarin lagi ya. Tidak mau lagi kejar, biarlah nanti berkat itu diberikan, bukan kita mencari kan begitu. Karena kita mau cari-cari terus juga nggak akan pernah habisnya. Ya, Tuhan pun tidak mau seperti itu. Tuhan mau itu pemberian, given, semuanya free. Nah, Tuhan peringatkan ini supaya saya nanti ke depan tidak lagi cari berkat, tapi diberi berkat. Nah, Amin. Itu yang saya positifkan. Oh, kalau begitu sudah, mulai sekarang saya santai saja. Nah, lalu apa saran-saran Pak Henry ini untuk mereka yang masih khususnya takut dan khawatir dengan COVID-19 ini? Nggak usah khawatir masalah COVID-19, karena biar bagaimana ini wabah. Wabah ini ada seluruh dunia. Ini berjuta manusia. Jadi tidak perlu khawatir, sekarang sudahlah mulailah keluar dengan iman ya, kita melangkah, tapi tetap sebagai manusia kita harus cerdik ya kan. Nah, apa cerdiknya itu? Satu, pakai masker ya, kemana-mana pakai masker. Yang kedua, jaga jarak ya. Yang ketiga adalah cuci tangan, sering cuci tangan ya. Yang keempat,
disiplinkan tangan ini, jangan sentuh muka. Jangan sentuh muka. Nah, yang kelima adalah jaga imun kita dengan makan vitamin E, C, D. Makan vitamin, terus makan yang bergizi yang baik. Terus hati harus tenang. Yang ketujuh, hati yang gembira adalah obat, kan begitu, Pastor? Obat yang manjur, kata kita. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti hatinya harus gembira, semangatnya luar biasa, dan sisanya kasih Tuhan yang jaga. Karena kalau Tuhan tidak jaga, apapun yang kita jaga untuk diri sendiri pasti bobol juga, nggak bisa. Tahu-tahu entah bagaimana kita sudah jaga semuanya, tahu-tahu dia pegang ada virus di sini, tahu-tahu kita baru bicara begini, gatal, tempel mata, masuk sudah itu positif kan? Jadi semua serahkan kepada Tuhan. Apabila ternyata terkena COVID-19, nggak usah khawatir, karena Tuhan adalah obat dari segala-galanya. Percayalah itu nanti 14 hari maka engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan. 14 hari, Pastor. 14 hari. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah sesuatu yang baik kita terima hari ini, bahwa di depan kita ada, saya sebut a living legend, ya kan? Yes. Seorang yang betul-betul legenda kehidupan, bahwa dia melalui yang namanya COVID-19 sampai titik terendah, sampai pemikiran sudah berkata, this is it, sudah finish. Saya ngomong sama istri, saya ngomong sama keluarga, saya ngomong sama staff saya di kantor, finish, saya akan selesai. Tetapi orang Papua bilang begini, kau pikir mati gampang kah? Mati pun susah. Artinya kalau Tuhan belum menghendaki, Tuhan masih bisa beri kesempatan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita juga diingatkan dari seorang yang sudah mengalami, bahwa jangan takut. Belajar hidup ini tetap beriman, belajar dalam hidup ini tetap punya hati yang gembira adalah obat, dan tetap punya semangat yang menyala-nyala. Karena memang kondisi ini dijelaskan tadi, semua mengalaminya, tetapi kita bisa mengatasinya. Dan bahkan kalaupun sakit terjadi, masih diberi kesempatan selama 14 hari untuk tetap berjaga, untuk tetap urus dengan baik, konsultasi dengan tim medis, dan tetap andalkan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Alkitab bilang begini, apa yang kau takutkan itulah yang menimpa kamu. Jadi hidup jangan apa-apa dikuasai oleh paranoid kita gitu. Wah, saya akan sakit, wah saya akan, kalau setiap kali kita keluar rumah, wah nanti bagaimana kalau COVID, wah bagaimana kalau COVID, wah bagaimana kalau COVID. Jadi benar saudara. Jadi karena betul. Itu permintaan saudara. Iya kan? Jadi kan? betul. Begitu, jadi kan? betul. Ya. Kalau apa yang kita takutkan kan itu yang menimpa kita. Bagaimana? Ya, yang sering diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Sudahlah, kita keluar dari rumah dengan iman. Wow, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, betul kata Alkitab bilang bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau kita selalu menggemakan, wah saya sakit, saya menderita, saya susah, itu yang terjadi. Tapi hari ini kita belajar banyak dari Pak Henry Indraguna ini. Diingatkan apa tadi? Bahwa kita dilahirkan sebagai pemenang. Kita dilahirkan sebagai panglima perang. Karena Alkitab berkata di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mungkin kalimat-kalimat terakhir buat pemirsa yang mau disampaikan, silahkan Pak Henry. Ya, jadi saya cuma berpesan satu saja. Satu helai rambut jatuh itu atas izin Tuhan. Wow. Satu helai rambut itu jatuh harus atas izin Tuhan. Jadi kalau tidak izin Tuhan, maka tidak akan jatuh. Jadi kita mau kena COVID, tidak kena COVID. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan, berarti itu sudah rancangan yang indah. Kita boleh alami keajaiban-keajaiban ke depan yang sangat dahsyat. Dengan satu maksud yang indah. Pasti. Luar biasa. Saya ingin bertemu dong bersama dengan rekan saya Henry Indraguna, mengingatkan saudara, kamu hebat. Haleluya. Yeah.